Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan memberikan keberkahan selalu. Amin ya robbal alamin. Baiklah anakku sekalian, hari ini Pak Guru akan melanjutkan materi tema berikutnya, yaitu tema 7, subtema 2, pembelajaran keempat. Mohon disimak ya anakku sekalian. Kita awali dengan muatan ilmu pengetahuan sosial. Yang pertama adalah proses pembentukan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasca dibubarkannya BPUPKI, apa tuh BPUPKI? BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang diketuai langsung oleh Insinyur Soekarno, memiliki beberapa tugas utama, yaitu yang pertama adalah meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI serta mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara baru, yaitu Indonesia. Nah, untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, maka PPKI segera menggelar beberapa sidang. Yang pertama itu pada tanggal 18 Agustus 1945. Apa isinya? Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Nah, inilah ya momen disahkannya Presiden pertama Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Sidang yang kedua itu pada tanggal 19 Agustus 1945 membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Kedua, membagi wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Borneo. Dulu masih 8 provinsi, sekarang sudah hampir 34 provinsi. Wah, berkembang sekali ya. Nah, masing-masing provinsi ini ya sama seperti sekarang dipimpin oleh seorang gubernur. Yang berikutnya adalah pada tanggal 22 Agustus 1945 itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP sebagai pembantu presiden sebelum lembaga-lembaga negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk secara resmi. Yang kedua, membentuk 3 badan sebagai wadah perjuangan, yaitu Komite Nasional Indonesia atau KNI, Partai Nasional Indonesia atau PNI, dan BKR, Badan Keamanan Rakyat yang memiliki tugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di bawah koordinasi KNI. Nah, BKR ini ya cikal bakalnya Tentara Nasional Indonesia. Ternyata di sini ya bentuknya Tentara Nasional Indonesia. Itulah barangkali ya persiapan atau timbulnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua adalah muatan bahasa Indonesia. Ya, di sini apa materinya? Yaitu menuliskan kesimpulan teks narasi sejarah. Ya, kesimpulan adalah inti dari suatu bacaan. Kesimpulan dapat memudahkan seseorang untuk memahami garis besar teks secara keseluruhan. Nah, untuk menulis kesimpulan, kalian perlu menentukan ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Setelah itu, sampaikanlah ide pokok tersebut ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasamu sendiri. Itulah barangkali cara-cara menuliskan sebuah kesimpulan. Dengan cara apa? Menentukan
ide pokok dari setiap paragraf dalam teks. Yang berikutnya, muatan PPKN menjelaskan unsur-unsur kebudayaan suku bangsa di Indonesia. Sebagai negara yang majemuk, masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras, suku, bahasa, dan agama. Baiknya kita melihat keberagaman tersebut dengan belajar memahami perbedaan unsur kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Ya. Jadi dengan adanya keberagaman ini justru memberikan kekuatan kita untuk membentuk ya, negara kesatuan Republik Indonesia dengan rukun dan tertib. Nah, unsur-unsur kebudayaan tersebut antara lain kenapa? Kepercayaan. Ya. Indonesia mengakui 6 agama dan juga menjamin kebebasan masyarakat Indonesia untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Mata pencaharian. Kenampakan alam yang beragam memengaruhi keragaman mata pencaharian masyarakat Indonesia. Ini adalah teknologi dan peralatan. Perkembangan teknologi dan peralatan Indonesia merupakan hasil kreativitas masyarakat yang disesuaikan dengan budaya setempat. Kesenian adalah ciptaan manusia yang berkembang dan disesuaikan dengan budaya masing-masing. Kemudian pengetahuan. Masyarakat menggunakan ilmu pengetahuan sebagai suatu cara untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam hidupnya. Bahasa daerah adalah sarana komunikasi yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah, itu adalah bagian-bagian dari muatan PPKN ya, masih berkenaan dengan keberagaman. Yang terakhir adalah SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Gerak pola lantai dalam tari tradisional. Ya, ini udah kita bahas ya, kita ulang lagi, kita review lagi. Kesenian adalah salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ada beragam jenis kesenian. Salah satunya adalah seni tari yang menggunakan gerak tubuh sebagai media utamanya. Ya, jadi seni tari adalah salah satu seni yang memanfaatkan gerak tubuh sebagai media utamanya. Nah, contohnya seperti tari kancet dari Kalimantan dan tari cakalele dari Maluku. Nah, tari-tari daerah di atas bermakna tentang kepahlawanan. Tari kancet menggunakan pola lantai lurus ke samping, sedangkan tari cakalele menggunakan pola lantai melingkar. Nah, kalau kamu belum tahu tari cakalele, silakan lihat YouTube ada ya, tinggal diklik maka akan muncul gerak tari kancet atau tari cakalele ya. Baiklah anak-anakku sekalian, itu saja dari Pak Guru Walan untuk materi tema 7, subtema 2 pembelajaran 4. Mudah-mudahan bermanfaat dari Pak Guru Walan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam merdeka, belajar.